Baik, Ibu, terima kasih untuk Ibu Amalia. Kelompok 6 izin untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Ibu Amalia dan teman-teman sekalian. Di sini saya, Nasya Hadir Hafsoh, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 6 pada hari ini. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat topik mengenai pembahasan sunnah sebagai basic mental profesional. Oke, boleh di next. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Adinda Rahma Handayani, yang kedua ada saya yaitu Nasya Hadir Hafsoh, dan yang ketiga ada Nabila Marsalinda. Boleh di next. Nah, di sini topik yang akan kita bahas itu apa aja sih? Yang pertama ada makna fungsi kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Yang kedua, sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Yang keempat, yang ketiga, penerapan sunnah dalam konteks budaya. Dan yang terakhir yaitu model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Next. Oke, di sini kita masuk pada topik yang pertama, yaitu apa itu sunnah? Makna sunnah dalam istilah syar'i adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaukani rahimahullah yang menjelaskan, adapun makna as-sunnah secara syar'i atau dalam istilah para ulama, artinya adalah perkataan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimaknai dengan makna umum, baik itu perkataan yang wajib ataupun yang selainnya. Menurut ahli bahasa dan ahli hadis, adapun dalam kebiasaan ahli fikih, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah semua ibadah yang tidak wajib. Dan terkadang juga maksud as-sunnah adalah lawan dari bid'ah. Sebagaimana dalam perkataan ulama Fulan adalah al-sunnah. Next. Selanjutnya kita di sini mengenal dengan fungsi sunnah dan juga kedudukan sunnah. Fungsi sunnah yang pertama itu berfungsi sebagai penguat ataupun takkid atas apa yang telah dibawa oleh Al-Quran. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumannya di dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah ini merupakan uh, memiliki kedudukan yang agung dalam Islam karena ia adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka wajib untuk memuliakan sunnah Nabi secara umum, mengamalkannya, menaatinya, dan menjadikannya cara beragama serta untuk cara berhidup. Next. Nah, lanjut ke topik selanjutnya, yaitu sunnah Nabi sebagai paradigma yang akan disampaikan oleh saudari kita. Kepadanya, kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Nasya. Boleh di next. Nomor ini ke ini. Yang pertama itu ada sidik yang berarti jujur. Yang dimana sidik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejujuran dapat menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa adanya beban di awal maupun di kemudian hari. Boleh di next? Yang kedua ada amanah, yang berartikan dapat dipercaya. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Amanah harus diterapkan oleh semua orang. Pemimpin yang amanah, yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada amanah, tugas, dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Next. Ketiga ada tablik. Tablik artinya menyampaikan. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Selanjutnya, yang terakhir ada fatonah. Fatonah diartikan dengan kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Fatonah sendiri menjadi kecerdasan total yang berawal dari ketajaman intuisi mata batin, atau yang bisa dibilang dengan basiroh, yang berada pada dimensi rohani. Next. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penerapan sunnah dalam konteks budaya urf. Sebelumnya di sini ada pengertiannya secara etimologi. Urf itu berasal dari kata arafa yarifu yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi berurutan pengakuan dan kesadaran. Selanjutnya itu secara terminologi. Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Next. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada jenis urf, yang dimana terdapat 4 jenis, yaitu urf qabli atau yang bisa dibilang dengan sebelum. Itu maksudnya kebiasaan yang sudah ada sebelum terjadinya suatu peristiwa. Untuk yang kedua ada urf badi, yaitu sebaliknya dari qabli, kejadian yang muncul setelah terjadinya suatu peristiwa. Untuk yang ketiga itu ada urf am atau dengan bisa dibilang dengan umum, yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat. Untuk yang terakhir ada urf khas, yang dimana artinya itu khusus, kebiasaan yang hanya diberlakukan di kalangan tertentu. Kalau untuk yang persyaratannya, itu pertama dapat diterima oleh akal sehat, yang kedua berlaku untuk umum dan merata, yang ketiga itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau norma-norma dalam masyarakat. Boleh next? Maaf, tadi suara saya tidak terdengar ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada manfaat dari urf, yang dimana terdapat 4 manfaat. Yang pertama mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Yang kedua itu memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. Yang ketiga tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Dan yang terakhir itu menghindari pertentangan antara tradisi yang sudah ada dengan ajaran dalam Islam. Oke, baik. Boleh di next. Karena penjelasan dari materi saya sudah berakhir, maka saya akan alihkan kembali kepada moderator. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih ya Dinda Rahma yang telah menjelaskan bagaimana itu sunnah Nabi yang menjadi paradigma keunggulan yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu yang tadi ada sidik, amanah, kemudian tablik, dan yang terakhir ada fatona. Selanjutnya akan ada topik pembahasan mengenai model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan.
Jadi teman-teman seperti yang Andinda jelaskan tadi tentang sifat-sifat Nabi yaitu sifat sidik, amanah, patonah, tablik yang menjadi teladan untuk kita semua. Pastinya sifat tersebut akan membentuk pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nah, nilai-nilai ini bisa menjadi fondasi mental profesional dalam berbagai aspek kehidupan, dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan yang mencakup pengalaman sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan etika yang baik. Dalam pendidikan, nilai-nilai ini mendorong pembentukan karakter. Sedangkan dalam keluarga dan pekerjaan, nilai-nilai tersebut memperkuat hubungan dan kolaborasi yang harmonis. Jadi, ketiga lingkungan ini memiliki peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya unggul secara intelektual dan teknis, tetapi juga bermoral dan berintegritas tinggi sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Next. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan. Yang pendidikan karakter berbasis nilai-nilai sunnah bertujuan membentuk mental profesional siswa yang jujur, bertanggung jawab, sabar, peduli, serta membangun identitas religius yang kuat dan mampu menghadapi tantangan modern dengan akhlak yang mulia. Poin pertama ada integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan kepedulian, yang diajarkan tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui praktik nyata di sekolah. Misalnya, guru mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata agar siswa memahami dan mengamalkan nilai tersebut dalam keseharian. Yang kedua, ada kegiatan rutin keagamaan, seperti doa bersama, membaca Al-Quran, dan diskusi nilai-nilai akhlak Islam yang menjadi bagian dari rutinitas yang membentuk karakter siswa secara konsisten. Yang ketiga, ada peran guru sebagai teladan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi contoh perilaku Islami seperti selalu jujur, sabar, dan bertanggung jawab, sehingga siswa dapat meniru sikap mental profesional sesuai sunnah Nabi tersebut. Yang terakhir, ada penguatan karakter melalui aktivitas ekstrakurikuler, seperti pramuka, pengajian, dan kerja sosial yang mengedepankan nilai-nilai etika dan moral Islam yang dapat membantu siswa menginternalisasi nilai sunnah dalam kehidupan nyata. Next. Maaf teman-teman, ini ada kendala sebentar. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama pembentukan mental profesional yang berdasarkan nilai sunnah melalui satu peran orang tua sebagai pendidik kodrati dan teladan. Orang tua membimbing anak dengan kasih sayang, ketulusan, dan contoh nyata perilaku sesuai sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada pembiasaan nilai-nilai Islam dalam interaksi keluarga, seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, yaitu mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, bertanggung jawab atas tugas rumah, sopan santun, dan berkomunikasi dengan baik. Misalnya, anak selalu
meminta izin saat keluar rumah dan mengucapkan salam. Yang ketiga ada menanamkan fitrah dan nilai agama sejak dini. Anak yang lahir dalam keluarga muslim cenderung mengikuti nilai-nilai yang diajarkan orang tua berdasarkan sunnah sehingga dapat membentuk mental profesionalnya sejak kecil. Dan yang terakhir ada membangun suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Poin ini yang menjadi dasar mental profesional yang kuat dan berkarakter Islami. Suasana yang hangat dan penuh perhatian mendukung tumbuhnya karakter sabar, jujur, dan bertanggung jawab pada anak. Dengan demikian, keluarga menjadi pondasi utama pembentukan mental profesional yang berlandaskan nilai-nilai sunnah Nabi. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pekerjaan. Tentunya di lingkungan kerja kita harus menerapkan nilai-nilai sunnah ini untuk membentuk mental profesional. Yang pertama yaitu bekerja secara jujur dan amanah, sesuai dengan sifat Nabi yang selalu dipercaya dan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Nah, saat kita bekerja tentunya harus menjaga integritas, tidak melakukan kecurangan, dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Selanjutnya, yaitu memulai dan mengakhiri pekerjaan dengan doa dan niat yang baik. Hal ini menjaga fokus dan motivasi kerja kita agar selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lemah lembut dan sopan. Seperti yang kita tahu, kita harus mencontoh akhlak Rasulullah dalam interaksi profesional. Karena seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang sangat lemah lembut dan santun dalam berbicara, bahkan kepada orang yang berbeda pendapat atau kepada musuh sekalipun. Beliau selalu menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati orang lain, namun tetap tegas dan jelas dalam menyampaikan kebenaran. Jika kita menerapkan akhlak Nabi tersebut, tentunya akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Yang keempat, menjaga etika kerja dengan tidak menjadi beban orang lain dan bekerja dengan cara halal dan penuh tanggung jawab, tidak menunda pekerjaan, serta jika melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dan yang terakhir, mengutamakan kerja keras. Saat kita bekerja, kita harus kerja keras dan tidak mudah putus asa. Hal tersebut adalah bagian dari mental profesional yang tangguh dan berorientasi pada keberhasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penerapan nilai-nilai sunnah yang konkret dan konsisten di ketiga lingkungan tersebut, individu dapat membangun mental profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, dan sabar sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai ini tentunya membantu kita menghadapi tantangan kehidupan modern dengan integritas dan keseimbangan spiritual. Next. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas presentasinya. Telah selesai presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Ibu Amalia ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi, dipersilakan. Mohon maaf untuk Ibu Amalia masih di mute Bu suaranya. Maaf. Ya, baik, terima kasih. Ya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang materi ini sebelum nanti materi berikutnya ya. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin nanti di kolom room chat ya, silakan mengajukan pertanyaan. Jadi materi hari ini yaitu di kelompok 6 tentang sunnah sebagai sumber hukum kedua. Jadi apa perbedaan antara sunnah dan hadis? Kita kadang bingung memahami atau membedakannya. Nah, ini perlu literasi, artinya kita perlu membaca ya. Jadi hadis itu adalah kumpulan dari apa namanya perkataan perbuatan dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW ya. Perkataan, perbuatan dan juga takrir ya ketetapannya. Nah, jadi hadis itu adalah laporannya ya. Jadi bukunya, kumpulannya. Sedangkan sunnahnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan, tindakan
ucapan dan ketetapan yang memang dilakukan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kan waktu itu belum dibukukan gitu. Setelah dibukukan namanya hadis ya. Sama halnya kita analogikan sebuah pemikiran ide kita, gagasan kita, penelitian kita itu kan disebut apa namanya kegiatan penelitian. Tapi ketika dibukukan namanya menjadi berubah, bisa menjadi laporan atau sebuah artikel. Ya, jadi hadis itu laporannya atau kumpulan-kumpulan dari berbagai ucapan, perilaku dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi harus dipahami secara konsepnya seperti itu supaya tidak ambigu. Nah, kemudian hadis itu terbagi tingkatannya secara kualitas terbagi tiga. Ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan dan hadis dhaif. Nah, kemudian penggunaannya ini tentunya berbeda dari segi kualitas ya. Kalau kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rukun atau yang wajib, maka kita mungkin lebih mengutamakan hadis yang bukan mungkin ya wajib mengutamakan hadis yang lebih sahih dan hasan. Ya. Tapi untuk menambah kegiatan fardhailul amal, ya kegiatan menambah ibadah-ibadah sunnah, bisa gunakan yang tingkatnya lebih rendah di bawah hadis hasan, yaitu hadis dhaif. Nah, kemudian fungsi hadis itu apa terhadap Al-Quran? Ya, fungsinya pastinya kan di Al-Quran itu kan sifatnya itu banyak yang Al-Quran penjelasannya masih bersifat ijmali atau global. Ya, maka ada beberapa fungsi yang diperankan atau diamanahkan ya, gitu dalam hadis. Ya. Jadi diantaranya adalah sebagai bayan, penjelas dan muhakkik yang memperkuat. Ya, contoh aman syahidan minkum faliyasumhu. Nah, syahidah itu kan barang siapa yang menyaksikan eh, apa namanya bulan Ramadan maka dia harus berpuasa. Nah, bagaimana cara menyaksikannya? Ya. Maka ada hadis sumu liabtiru. Maka ketika kita melihat sesuatu maka kita harus melakukan puasa. Ya, itu adalah fungsi dari hadis ya. Kemudian juga banyak lagi fungsi dari hadis adalah terhadap Al-Qur'an adalah dia ini ingin menguatkan ya tadi bisa menguatkan, bisa juga memperjelas, bisa juga untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya tadinya bersifat umum menjadi khusus ya. Contohnya adalah masalah apakah semua bangkai binatang itu adalah haram. Nah, itu kan ternyata di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Ada ternyata di hadis itu ada yang dikhususkan tidak semua bangkai binatang itu haram. Ya, di antaranya adalah bangkai ikan, ya kalau dia ada di laut gitu kan. Kemudian bangkai belalang. Nah, ini ada hal-hal yang memang di Al-Quran belum dijelaskan secara mendetail, maka di hadis itu dijelaskan, ya, baik yang sifatnya menguatkan maupun menjelaskan yang sifatnya masih global. Ya, contoh lainnya lagi adalah masalah idah seorang perempuan, ya. Jadi kan idah perempuan itu kan 3 kali kuruk. Nah, 3 kali kuruk ini maksudnya apa? Ya, jadi dalam bahasa Arab itu masing-masing daerah punya pemahaman yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan di masa haidnya. Nah, maka dijelaskan di hadis itu maka adalah sekitar 2 kali haid, yaitu adalah masa idahnya. Jadi itulah yang berbeda-beda penjelasannya karena di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara global. Jadi fungsinya itu banyak ya hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang perlu kita pahami juga tadi yang sudah disampaikan oleh pemakalah bahwa kita pun harus apa ya banyak untuk mengetahui ya asbabul wurud sebuah hadis. Ini penting sekali karena banyak contoh ya ada yang mengatakan perempuan itu lebih baik sholat di masjid. Ada juga yang mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Ada hadis mengatakan perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Nah, ini terkadang terjadi kontroversial perdebatan gitu ya. Kenapa perempuan itu tidak boleh sholat di masjid gitu? Karena hadis mengatakan lebih bukan tidak apa lebih utamanya gitu. Kenapa tidak
lebih utama di masjid. Ternyata kita harus literasi kembali, kita harus tahu sebab sebab wurudnya atau sebab turunnya hadis tersebut. Ya, ternyata ketika itu kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena kondisinya sedang, katakanlah sedang genting ya. Jadi khususnya kepada kaum perempuan. Di saat itu tidak boleh keluar rumah. Ya, maka lebih baik dia di rumah dibanding di masjid. Tapi ada lagi ketemu hadis. Nah, hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh melaksanakan ibadah di masjid. Nah, ini mungkin asbabul wurudnya ini terjadi karena kondisinya sudah membaik gitu, sudah aman. Nah, jadi kita apa yang saya sampaikan ini artinya kita tidak boleh fanatisme atau langsung mengikut mengiyakan ya, mengiyakan ketika ada orang yang oh saya mah lebih baik saya sholat di masjid gitu. Saya mau ibadah di masjid. Terutama kemarin ketika bulan Ramadan itu kan kegiatan itu banyak baik laki-laki mau perempuan yang dilakukan di masjid. Nah, ini kan harus kita pahami. Tapi ada ketemu orang, kan perempuan itu bagusnya di rumah. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan perdebatan dan khawatirnya menimbulkan sebuah apa namanya perseteruan yang membuat menjadi emosional. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita harus meliterasi, kita harus cari. Kenapa ada dua pendapat? Yang satu mengutamakan di rumah, yang satu membolehkan di masjid. Ini ya terkadang memang hadis itu sebab turunnya itu berbeda-beda. Ya, makanya kadang juga Rasul itu kadang ada yang kadang-kadang tuh sholatnya gerakannya dia ada yang di sini, ada yang di sini pas sholat bukan, ada yang ini. Nah, ini kan karena memang mencontohkannya ya seperti itu. Tidak tidak apa namanya tidak kaku, bersifat fleksibel. Nah, bagaimana cara kita menciptakan? Ya kita harus membaca. Dan memang ada hadisnya. Jadi letak tangan itu bermacam-macam. Artinya ketika kita menerapkan atau menetapkan sebuah sumber hukum, kita tidak boleh hanya langsung apa namanya begitu ada yang berbeda langsung kita menyalahkan. Tapi kita harus meliterasi, ya. Jadi harus banyak membaca karena itu, ya. Karena memang asbabul wurudnya ini juga harus kita pelajari tentang hadis tersebut. Jadi seperti itu ya. Ya, itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Nanti saya kirimkan di grup tentang ilmu mustalah hadis dan fungsi hadis ya. Terima kasih kepada Ibu Amalia yang sudah menambahkan materi pada kelompok 6 untuk kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh disampaikan dalam forum Iya. chat ya, teman-teman. Ya, kita lanjut ke kelompok 7 mungkin ya. Apa hari ini satu atau dua? Dua ya. Ya. 2, Ibu. Ya. Sambil menunggu kelompok 7 mungkin ada pertanyaan langsung diajukan di room chat ya. Kepada kelompok 6 eh, sambil menunggu mungkin bisa istirahat sejenak ya, nanti bisa menjawab pertanyaan. Silakan kelompok berikutnya. Baik, Ibu, izin share screen ya. Ya. Baik, izin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk membahas materi terkait ijtihad. Tentunya, tidak saya sendiri kali ini yang akan membahas, namun ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Afifa Nuraini dan Afianita Dwi Eksanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk memulai, yang dimulai oleh Afianita Dwi Eksanti. Kepada Afianita, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi yang pertama itu, apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat yang arti kesanggupan dan kemampuan.
Menurut bahasa, ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Nah, yang dapat melakukan ijtihad itu adalah seorang mujtahid. Mujtahid adalah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupan untuk memperoleh pendapat kuat terhadap sesuatu hukum agama. Materi selanjutnya mengenai fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad yaitu ada al-ruju' yang artinya kembali, al-ihya yang artinya kehidupan, dan al-inabah yang artinya pembenahan. Al-ruju' artinya kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Al-Ihya artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang terakhir, al-inabah, artinya ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin ada terdapat kesalahan. Nah, dari ketiga fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi ijtihad itu yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis, dan sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya mengenai kedudukan ijtihad. Ijtihad menempati posisi paling akhir dalam hukum Islam. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan dan menentukan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya apabila dalam Al-Quran dan hadits belum ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Jadi, selama suatu permasalahan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad tidak diperlukan. Ijtihad ini hanya akan dilakukan apabila Al-Quran dan hadis belum dijelaskan dan belum menyinggung hukum suatu perkara yang baru ditemukan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afianita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, izinkan saya sendiri untuk melanjutkan materi terkait faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Di mana ada beberapa faktor dan di antaranya adalah adanya perbedaan dalam memahami kata-kata dan istilah, adanya perbedaan tanggapan terhadap hadis, perbedaan tanggapan tentang ta'arud dan tarjib, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum, perbedaan dalam metode pengambilan hukum, perbedaan setiap pengalaman yang dilalui, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash, perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat, perbedaan dalam menilai posisi Nabi Muhammad SAW, faktor diri mujtahid dan lingkungannya, serta perbedaan dalam menerapkan kaidah usiliyah. Selanjutnya yaitu peran ijtihad dalam budaya dan profesi. Yang pertama yang akan dibahas adalah peran budaya, yang dimana kata budaya berasal dari budaya dalam bahasa Sangsekerta, yang artinya adalah budi atau akal, di mana di dalamnya meliputi pola perilaku, seni, kepercayaan, adat, dan hasil pemikiran manusia. Budaya adalah respons manusia terhadap tantangan lingkungan. Selanjutnya yaitu profesi, di mana profesi adalah pekerjaan yang butuh keahlian khusus dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Contohnya yaitu ada pilot, dokter, dan guru. Nah, profesi ini merupakan keahlian yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan atau profesionalisasi. Peran ijtihad yaitu untuk menjembatani antara ajaran agama dengan perkembangan budaya dan profesi, serta mencegah konflik antara nilai budaya modern dengan prinsip Islam. Contohnya yaitu Islam mengubah budaya Arab jahiliyah menjadi masyarakat bertauhid. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Afifah Nuraini. Kepada Afifah, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Medi atas kesempatannya. Boleh dilanjut? Oke, di pembahasan pertama yakni ada ijtihad sebagai
ada ijtihad sebagai dasar tambahan dalam pendidikan Islam, di mana selain Al-Quran dan Sunnah, ijtihad para sahabat dan ulama menjadi dasar tambahan dalam pendidikan Islam. Ijtihad ini sah digunakan selama tidak bertentangan dengan dasar pokok ajaran Islam. Contohnya terlihat dari berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masanya, pendidikan mengalami perkembangan. Para sahabat melakukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum atau kebijakan saat tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti kebijakan para sahabat dalam hal pendidikan tidak hanya berpatokan pada dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan umat, dan nilai-nilai kemaslahatan. Baik, lanjut. Adapun ayat yang mengenai ijtihad ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Wa tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minun. Ya kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu urusan, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada keteladanan para sahabat sebagai nilai pedagogis. Sifat dan keteladanan para sahabat, khususnya di sini ada Umar bin Khattab. Beliau menjadi teladan dalam pendidikan karena Umar dikenal sebagai sosok yang jujur, adil, cakap, dan memiliki jiwa demokratis. Sifat-sifat ini merupakan nilai pedagogis dan moral yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik. Sifat-sifat ini tidak hanya menjadi karakter pribadi Umar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat pada zamannya. Nilai-nilai ini sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik agar bisa menjadi teladan dan panutan bagi peserta didiknya. Baik, lanjut. Kemudian ada peran sahabat dalam ijtihad pendidikan. Para sahabat tidak hanya memimpin umat, tetapi juga memberi sumbangsi besar terhadap konsep dan praktik dalam pendidikan Islam. Adapun beberapa sahabat, yakni ada Abu Bakar sebagai mengkodifikasi Al-Quran, yakni menjaga keaslian dan keutuhan wahyu, di mana ini adalah bentuk ijtihad penting dalam pendidikan karena menjadi dasar utama dalam belajar Al-Quran hingga saat ini. Kemudian ada Umar bin Khattab, dikenal sebagai bapak reaktuator ajaran Islam yang berperan sebagai strategi implementasi pendidikan Islam. Strateginya menjadi prinsip dasar dalam penyusun arah pendidikan para pendidikan Islam. Kemudian ada Utsman bin Affan berperan sebagai mempersatukan sistematika penulisan Al-Quran, contoh penulisan ilmiah. Berperan penting karena memberi dasar bagaimana informasi keagamaan disusun secara sistematis. Kemudian yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, perumus konsep pendidikan, yakni basis pemikiran pendidikan Islam, merumuskan banyak konsep pendidikan Islam baik secara pemikiran maupun implementasinya termasuk nilai-nilai akhlak dan intelektual. Boleh dilanjut? Kemudian ada perspektif ulama tentang pendidikan. Ini diambil dari Muhammad Salih Samak menegaskan bahwa dalam pendidikan agama, guru memiliki peran yang sangat sentral. Ia menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keteladanan guru, kemampuan memperbaiki cara mengajar, kepercayaan dan komitmen terhadap tugas, kerja, akhlak, dan agama. Pernyataan ini mendukung pentingnya ijtihad para sahabat dalam dunia pendidikan, karena sikap dan tindakan mereka bukan hanya menjadi kebijakan, tetapi juga menjadi teladan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Boleh lanjut? Kemudian ada dasar Al-Quran dalam menghargai ijtihad sahabat. Ijtihad para sahabat tidak sembarangan, karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan keriduannya kepada orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, serta mereka yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ini artinya perkataan dan perbuatan para sahabat bisa dijadikan pegangan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Dengan kata lain, kebijakan atau ijtihad mereka dalam pendidikan dan aspek kehidupan lainnya diakui oleh Allah dan patut dijadikan pedoman dalam membangun masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Afifah atas penjelasannya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang dimana ijtihad merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh berkembang dan relevan dengan dinamika kehidupan umat, termasuk dalam konteks budaya dan profesi yang beragam. Perbedaan pendapat antar ulama dalam ijtihad dapat terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap teks atau konteks. Namun, hal ini justru memperkaya hazanah hukum Islam dan menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai situasi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Eh, saya lihat belum ada pertanyaan ini untuk kelompok 6 dan juga nantinya pertanyaan untuk kelompok 7 tentang ijtihad ya. Izinkan saya memaparkan sedikit ya tambahan. Jadi tentang ijtihad benar adalah sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis ya. Jadi sumber hukum ketiga. Nah, apa beda dengan ijtihad dengan ijma? Nah, ini perlu dipertegas bahwa ijtihad itu adalah suatu usaha ya dalam menemukan hukum yang memang tidak dijelaskan secara detail baik di Al-Quran maupun di hadis. Nah, ini perlu pendapat para baik itu ahli fikih maupun ahli mufasir, ahli tafsir ya. Nah, ijtihad itu macamnya juga ada beberapa. Yang pertama adalah ijtihad individual. Ya, jadi ijtihad individual umpamanya yang dikeluarkan oleh contoh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Nah, ini individual. Kemudian ada yang namanya ijtihad jam'i, ya. Ijtihad yang dilakukan keputusan lembaga-lembaga keagamaan seperti ijtihad yang dilakukan oleh lembaga MUI ketika menentukan vaksin atau ketika menentukan ketetapan awal Ramadan atau ketetapan awal Syawal. Nah, ini ijtihadnya kan ijma, ya, ijma umat ulama di yang harus ya secara tingkatan yang paling tinggi ijma. Nah, tapi kan sifatnya itu terkadang tidak. Oleh karena itu ketika sifatnya kasuistik maka kita mengikuti ijtihad yang sifatnya jam'iyah ya. Contoh kan masalah penetapan awal Ramadan dan awal Syawal itu kan kondisi geografisnya itu berbeda. Maka kita ya harus ikuti ulama yang ada di negara kita ya yang sudah disepakati oleh MUI. Nah, itu namanya ijtihad jam'iyah. Tapi kalau sifatnya yang sudah mendunia yang memang tidak harus disesuaikan dengan kondisi negara seperti masalah sholat, masalah zakat. Ini sifatnya memang sudah seluruh umat Islam yang ada di dunia ini harus mengikuti keputusan ijma ulama. Ya, jadi perlu dipahami eh, mana yang tergolong ijtihad regional, mana yang yang disebut ijma. Jadi ijma itu memang hal-hal yang sifatnya sudah qat'i ya, terutama masalah-masalah sholat, kemudian masalah zakat. Adapun yang sifatnya kasuistik bisa kita mengikuti ijtihad jam'iyah ya. Kemudian ada juga eh, terkadang di beberapa negara itu mengikuti ijtihad secara individual, yaitu mengikuti mazhab. Contoh di Indonesia ini kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ini sah atau tidak? Nah, secara kita dalam berhukum ya, dalam kita menerapkan hukum, ini ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang disebut seorang mujtahid. Seorang mujtahid itu perlu berproses mempelajari agama secara mendalam ya. Dia mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis dan sebagainya. Kemudian ada golongan yang kedua yaitu mutabi. Mungkin kita masuk yang mutabi ya, karena kita ketika diperintahkan atau dilarang kita mencari sumber hukumnya ada atau tidak. Nah, kemudian ada lagi yang disebut muqallid atau taklid. Ini sama sekali ikut-ikutan aja.
Dia nggak pernah mau tahu itu hadisnya apa, apakah ada dari Al-Qur'an atau tidak. Orang orang pamannya ikut sholat ya sholat, orang puasa ya puasa, tapi tidak pernah mau mengetahui sumbernya atau dalilnya apa. Nah, ini ini yang menjadi dalam tingkatan dalam orang beribadah gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada kita mengikuti, silakan saja ya kita mengikuti umpamanya mazhab Syafi'i ya selama memang ada dalilnya gitu ya. Ada dalilnya yang memang jelas sekali gitu. Kemudian ada juga kita terkadang mengikuti bisa saja boleh-boleh saja kita mengikuti ya mazhab Imam Maliki ya. Karena kan kita tidak harus fanatik kepada suatu mazhab ya. Walaupun di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Itu mungkin ada kronologisnya ya karena memang banyak sekali yang belajar agama ketika itu menjadi muridnya Imam Syafi'i. Maka yang berkembang di Indonesia itu kebanyakannya adalah menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu tidak harus fanatik ya terhadap suatu mazhab. Ya, jadi dalam kita menggunakan sumber hukum ijtihad ada yang sifatnya individual gitu, ada yang jam'i, ada yang ijma. Jadi yang ijma ini yang memang sudah hukum-hukum yang sudah menjadi hal yang sudah umum ya seperti masalah zakat, puasa, sholat. Nah, ini memang harus sudah mengikut ijma ulama. Tapi kalau sifatnya kasuistik, kita ya harus mengikuti ulama yang ada di tempat kita. Dan ijma ulama ini harus kita ikuti, ya. Harus kita ikuti, dikatakan haram, halal, ya harus kita ikuti. Karena ijma itu tingkatannya lebih tinggi. Gitu. Seperti itu tambahan dari saya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau sudah jelas semua? Ya. Kalau sudah jelas semua, ya alhamdulillah. Kata kelompok 6 dan 7. Ada pertanyaan yang mau ditujukan ke saya ataupun ke pemakalah? Nanti saya memberikan materi dari sebuah buku ya. Ada mustalah hadis, ada juga dari artikel ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, karena ini sudah mau menjelang jam 16 ya, jam 4. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya dengan membaca alhamdulillah. Kaparatul atau siapa nih? Damar hilang tadi. Novel, Muhammad Novel mungkin. Novel, silakan Novel. Membaca doa kafaratul majlis, Novel. Oh, itu Damar ada lagi. Damar, silakan Damar. Iya. Subhanallah. Baik, teman-teman semua, mari kita sebelum menutup pembelajaran pada sore kali ini, kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbal Alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya pemakalah dan para yang telah membaca Al-Quran. Dan kita akhiri sekali lagi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Izin Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.